Halo semuanya, balik lagi bersama kami di Potrehab by Optima. Bersama saya Ayus Darusman. Dan saya Joko. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channel Optima Rehab Home Care, silahkan klik tombol subscribe. Dan apabila teman-teman ingin mendapatkan layanan dari kami, bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi. Ya, dan buat teman-teman yang ingin meningkatkan edukasi ke masyarakat, silahkan share video kita ya. Oke. Oke, Mas Joko, kita sekarang di studio yang baru. Oke. Dengan semangat yang baru pula. Yes. Dan kita mau bahas apa hari ini? Baik, hari ini untuk kemarin Mas, kita sudah membahas penyebab stroke dan pengertian stroke ya Mas ya. Ya, Nah, untuk sekarang kita akan membahas dampak atau akibat dari serangan stroke Mas. wah ini lebih dalam lagi ya. Betul, betul. Dan Mm, ada beberapa dampak dari stroke. Yang pertama mm, adalah motorik, betul, kemudian dampak sensoris, betul. kemudian juga dampak psikologis, Mas. Wah, ya itu. Baik, mungkin hari ini kita akan membahas mengenai dampak psikologis dulu ya, Mas, karena Iya, ini menjadi hal penting dan tapi seringkali sering dilupakan, Mas. iya Sering betul. dilupakan dari keluarga maupun dari pasien Iya, sendiri. karena mungkin dampak psikologis ini nih nggak dirasakan ya, baik Ya, dari pasien itu sendiri maupun keluarga dan juga tenaga medisnya betul, gitu. betul, betul. Padahal ini sangat 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 berpengaruh terhadap eh, kemajuan dari penyembuhan penyakit Pasien. stroke dari si pasien itu. Baik. Betul. Baik, Mas, mungkin kita langsung membahas mengenai itu. Sebetulnya apa saja dampak dari dampak psikologis dari kondisi stroke? Iya. Mungkin kita nggak memakai kata dampak, tapi gangguan, gangguan psikologis. Oke, Heeh. dampak psikologis. Jadi ada dari beberapa penelitian yang sudah kita kulik, Mhm. itu ada 5 hal atau 5 Baik, baik, gangguan, baik, gangguan dari psikologis. baik. Yang pertama adalah depresi, Oke, depresi. depresi. Kemudian yang kedua kecemasan. Kecemasan. Baik, Ya, yang ketiga ada gangguan kognitif, baik. kemudian perubahan perilaku, dan Perubahan. perubahan emosi. Yang terakhir perubahan emosi, Mas. Perubahan emosi. Baik, sepertinya menarik untuk kita bahas satu persatu ya, Mas. Iya, Baik, mungkin gangguan atau dampak dari depresi itu bisa Mas Ayus deskripsikan, Mas. Apa sih oke. sebenarnya depresi itu? Iya, jadi begini, depresi itu kan kita ambil bahasa sederhananya frustasi ya. Oke, Frustasi yang yang disebabkan karena pasien ini tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, oke, begitu. Dan faktor penyebab depresi ini ada 3, Mas. oke. Oke, yang pertama adalah faktor organobiologis atau faktor dari kondisi fisiologis dari si pasien. Organobiologis, Mas. Iya, yang kedua adalah faktor sosiolingkungan. Faktor sosiolingkungan, Dan yang ketiga adalah faktor psikologis. faktor psikologis, Mas. Iya, Baik, mungkin tiga ini kita juga akan bahas juga ya, Mas ya. iya, Sebetulnya apa itu faktor dari organobiologis tersebut? iya. Yang pertama dulu, Mas. Nah, kalau faktor organobiologis ini mencakup hal seperti penurunan fungsi motorik, Oke. kemudian penurunan fungsi sensorik, fungsi Hmm, otonom, mm-mm. yang itu membuat pasien menjadi depresi atau frustasi. Baik, baik, baik. Ya, contoh kecilnya seperti ini. Dalam melakukan aktivitas, ini pasien kan terhambat Oke. karena ada penurunan-penurunan tersebut. Dan jika si pasien ini tidak bisa melakukan aktivitas tersebut dalam jangka waktu yang lama, ini pasien bisa depresi. Oh, itu mengakibatkan depresi. Iya, putus asa. Hmm, Si pasien putus asa karena tidak bisa melakukan sesuatu. baik, baik. Dan Begitu. mungkin pemulihan stroke juga
bisa dibilang tidak sebentar juga ya, Mas, ya? Iya, Maksudnya membutuhkan betul, waktu dan mungkin betul, apabila itu merasakan terus-menerus, mhm, kok tidak bisa, mhm. biasanya berujung pada depresi ya, Mas? Iya, Betul. benar. Yang mungkin harapannya itu tinggi ya Mhm, dari si pasien mungkin bisa pulih dalam waktu yang cepat, dan hitungan minggu atau hitungan bulan, tapi ternyata dalam kenyataannya ini bisa lebih lama. Nah, oh, itu baik membuat baik. si pasien depresi. Oke, baik Dan baik. menurut saya di sini peran keluarga sangat penting. Peran keluarga. Iya, dalam hal motivasi, menjaga motivasi supaya supaya tetap mau berlatih atau mau mencoba melakukan sesuatu. Baik baik Nah, baik. itu. Jadi faktor keluarga sangat penting sih. Baik, justru kita memang harus, memperhatikan faktor keluarga ya, Mas, ya. Iya, Karena faktor keluarga ini menjadi penting sekali untuk menjadi pendukung. Nah, benar tetapi benar. kebanyakan banyak juga kasus-kasus yang justru dari pihak keluarga itu terlalu nge-push pasien, Mhm, mendorong, ayo harus iya, bisa." Namun, bisa jadi penerimaan dari pasien tersebut berbeda, Mas. benar Bisa benar. jadi justru dari perilaku atau, sikap dari keluarga tersebut bisa menyebabkan malah justru bertambah depresi ya, Mas? Iya, betul. Nah, faktor selanjutnya adalah sosial lingkungan. Baik, Ya, ini juga berkaitan dengan penurunan fungsi motorik tadi. oke. Pasien ini kan aktivitasnya kan bermacam-macam ya, Mhm mhm. karena juga latar belakangnya juga bermacam-macam. Tiap individu itu berbeda gitu. Nah, di saat ada penurunan fungsi tubuh, maka otomatis pasien kan tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Oke, Contohnya bekerja, iya kemudian melakukan hobi, iya. terus berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Baik baik Nah, apabila tidak bisa dijalankan, maka pasien bisa depresi, baik baik. gitu. Iya, mungkin juga kalau dari faktor bekerja apabila yang terkena stroke atau pasien itu adalah seorang kepala keluarga, Iya, betul. bahkan itu menjadi, apa namanya, hal yang sangat besar ya, Mas, ya. Maksudnya, Benar benar. apakah pasien tersebut bisa kembali berperan dalam pencari nafkah, Betul. pemimpin keluarga. Betul Nah, jadi betul. hal-hal semacam itu apabila itu hilang, itu Betul. juga bisa menyebabkan depresi. Iya. Kemudian dari hal hobi misalkan, Mas. Iya. Itu pasien seringkali seperti kehilangan dunianya, Mas, dalam bahasanya. Betul. Kehilangan dunia maksudnya yang biasanya, bisa naik motor, biasanya suka naik gunung, biasanya Iya. suka jalan-jalan pagi, Iya. tiba-tiba harus berdiam diri di rumah itu, menjadi pukulan besar juga untuk pasien, tentunya Benar. juga bisa menyebabkan depresi. Ya. Betul. Nah, yang ketiga faktor psikologis atau faktor dari mental si pasien itu Mmm, sendiri. mhm mhm. Contohnya begini, pasien bisa menjadi lebih sensitif dibanding, saat dia sehat, Oke. begitu. Mhm Contohnya yang tadi disebutkan, jadi saat keluarganya atau lingkungan sekitarnya memberikan saran atau mhm. memberikan kritik, terhadap misal, ini apa namanya, mencoba dibenarkan dalam hal aktivitas atau dalam hal latihan, Oh, dikoreksi gitu ya, Mas? dikoreksi. Oh. Nah, itu pasien bisa, apa ya, kayak putus asa, "Kenapa kok Oh, latihannya salah terus?" Ya, oke. pasti nah itu jadi frustasi Oke, dan itu juga akhirnya jadi depresi, oh, oke oke. Jadi mungkin juga gitu. penting untuk keluarga memahami itu ya, Mas, ya? Iya, Oke. dan selain itu, mungkin ini juga, apa namanya, koreksi buat kita juga ya dalam hal merencanakan program. Mmm. Ini, sebisa mungkin harus menyesuaikan kondisi psikologis dari si pasien. Oh, jadi ini tenaga kesehatannya dalam membuat program ya, Mas? Iya, Oke. betul. Terutama, tenaga, fisioterapis ya, Baik baik. karena kan dia berperan penting dalam,
apa namanya, mengembalikan fungsi dan gerak tubuh si pasien Mmm, tersebut, iya 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 begitu. iya. Jadi, banyak sekali ya, Mas, yang harus diperhatikan ya, hal-hal Betul, yang karena ini mungkin tidak kompleks terpikir banget sih, iya, heeh, mungkin kompleks tidak banget, terpikir untuk para keluarga heeh, atau bahkan pasien sendiri ya, Mas, baik. mhm mhm. Kemudian selanjutnya yaitu dampak psikologis sudah ya, Mas, tadi, Mas? Dampak psikologis sudah tadi, Oke, sudah. kemudian yang selanjutnya adalah yang pertama kan depresi, Mas. Depresi. Nah, Nah, yang kemudian yang kedua kedua ini ada kecemasan, timbul cemas, Mas. rasa cemas, Baik baik. benar. Mhm mhm. Jadi banyak, pasien stroke itu mengalami, tingkat kecemasan yang berbeda-beda. Baik baik. Di sini kita udah, apa namanya, mencari berbagai macam penelitian dan Mhm mhm. kesimpulannya ada 3 macam, tingkat kecemasan pada pasien pasca stroke. Proses. Yang pertama, kecemasan tingkat tinggi, kemudian kecemasan tingkat sedang, dan kecemasan tingkat rendah. Baik, jadi ada Dan 3. paling terbanyak persentasenya pada pasien pasca stroke itu mengalami kecemasan tingkat tinggi, Mas. Aduh, oke. Kenapa, Mas? Begitu. Jadi begini, ini juga berkaitan dari penurunan fungsi, apa namanya, Motorik? motorik, sensorik, dan yang lainnya tadi ya. Oh, oke. Gitu. Jadi di saat, apa namanya, ketiga hal itu, menurun, Mhm. pasien otomatis, dalam melakukan aktivitas itu punya perasaan takut, Oke. punya perasaan tidak bisa Baik melakukan. baik baik. Contoh kecilnya begini, di saat, ini pengalaman pribadi saya ya. Mmm, Jadi di saat saya melatih berdiri misalnya, berdiri, aktivitas berdiri terhadap pasien pasca stroke, sisi sebelahnya kan tidak bisa menumpu lemah ya, Mas, ya? karena lemah, Oke. benar. Nah, di saat, kita coba untuk menstimulasi, penumpuan berat badan di sisi lesinya, Sisi yang sakit? sisi yang Oke. sakit, karena, tidak ada kemampuan dalam, apa namanya, menumpu berat badan, kemudian tidak ada kemampuan dalam mempertahankan keseimbangan, Oke ditambah, kemampuan dalam merasakan sebuah rangsangan dari, lingkungan itu rendah, oke. pasien akhirnya menjadi takut melakukan, latihan tersebut, Mhm. begitu. Mhm, jadi, apabila pasien tersebut itu mengalami kelemahan, Benar, kemudian kita coba ajak untuk menumpu di sisi kiri, kalau misalkan belum mampu kan ya pasti akan menimbulkan iya. kecemasan ya, Mas, ya? Nggak cuman kiri ya, kanan juga bisa Oh, sorry, gitu, ini yang heeh. sisi lemahnya ya, Mas, Iya, ya? sisi Oh, oke. lemahnya, Baik begitu. baik baik baik. Karena kan pastinya kan berbeda, yang namanya stroke itu kan, hemiparese, Iya, artinya separuh badan mhm, gitu. Jadi, yang sisi sebelahnya sehat, yang sisi sebelahnya sakit, ada ketimpangan di situ, baik ada kontradiksi di situ, baik baik tidak, simetris. baik Nah, itu jadi bingung, baik. Jadi pasien menjadi bingung. iya, makanya menjadi penting untuk pasien pasca stroke itu latihan penumpuan ya, Mas, ya? Dikenalkan Iya, ke sisi terutama, yang kalau sakit, menurut saya nggak cuma penumpuan sih, stimulasi sensoris, stimulasi, baik. heeh, bisa, stimulasi taktil, proprioseptif, itu itu Oke, sangat membantu. baik Vestibular, nah itu baik penting banget, baik baik. Mungkin gitu. juga kalau dalam hal kecemasan ini ada faktor juga karena kembali lagi mungkin penyembuhan pasca stroke-nya juga cukup lama ya, Mas, ya. Iya, Apakah betul. pasien itu cemas apakah bisa pulih kembali? Apakah Iya, bisa bekerja kembali? nah, Apakah bisa melakukan hobi kembali? iya Apakah bisa berperan sebagai kepala keluarga dengan, sempurna seperti dulu? iya, Nah, itu betul. mungkin menjadi faktor yang, penting ya, Mas, ya, dalam Iya, hal ini. betul. Oke, selanjutnya ini ada, gangguan kognisi. Baik yang pertama depresi, yang kedua kecemasan, yang Betul, ketiga gangguan gangguan kognisi. baik, Nah, di gangguan kognisi ini, ada, beberapa fungsi yang menurun. Salah satunya adalah fungsi memori. Pasien oke. tidak bisa, apa ya, mengingat.
entah itu jangka panjang atau jangka pendek, Oh, gangguan begitu. memori. Gangguan memori, Jadi kemampuan mengingat itu oke. betul. Nah, contoh kecilnya begini, saya pernah, ada pasien, beliau kena stroke, ada gangguan memori, Hmm, kemudian dicoba oleh keluarganya untuk mengingat saudara-saudaranya. oke, Ini siapa? Padahal menggunakan ini ya, menggunakan media foto ya. baik. Ini namanya siapa, yang ini siapa, ini siapa. Nah, karena pasien itu tidak bisa mengingat, otomatis menjadi frustasi, menjadi depresi. Ujung-ujungnya tuh pasti depresi, Oh, baik. Jadi begitu. begitu dipancing atau dirangsang, Iya, apabila pasien tersebut tidak bisa, justru bisa menimbulkan depresi, gitu. betul, Baik, begitu. baik. Mungkin juga, dalam hal, apa namanya, mengingat, tapi ada juga gangguan berpikir. Gangguan berpikir, Ada gangguan, intelijensianya ya, betul. kemampuan berpikirnya. Betul, betul. Benar. Kemudian ya, apa namanya, problem solving, Iya, itu mungkin pemecahan masalah, betul. itu juga. Mhm. Oke, nah selanjutnya ada, perubahan perilaku. Perubahan perilaku, ini yang Iya, keempat ya? ini yang keempat, Baik. gangguan psikologis yang keempat, Mhm. ada perubahan perilaku. Jadi, misal begini, yang tadinya, sebelum sakit, Mhm. pasien, orangnya lemah lembut, bertutur katanya itu Ya, sopan, berperilakunya itu santun. iya. Nah, setelah, mengalami stroke, pasien mengalami, penurunan fungsi motoris, Mmm, tidak bisa, beraktivitas, itu kadang keluar, apa namanya, kata-kata yang kasar, oke. perilaku yang kasar, Oh, yang begitu. sebelum stroke tidak pernah Tidak pernah dilakukan, dilakukan. kadang-kadang setelah stroke kok muncul seperti ini. Iya, iya, Betul. itu bisa bisa menjadi sesuatu masalah ya, Mas, dalam Iya, keluarga. Karena, iya. saya juga mempunyai pengalaman, Mas, yang tadinya Mhm. pasien itu, sangat hangat Benar, benar. bersama keluarga ya, untuk istri, anak, dan anak-anaknya misalkan masih kecil, masih membutuhkan kasih sayang dari orang tua, tiba-tiba pasien itu stroke dan berubah perilakunya, Mas. Berubah perilaku menjadi kasar ya, Mhm, mhm. kata-kata yang tidak pernah keluar sebelum pasien tersebut stroke, begitu setelah stroke kok muncul. Jadi kadang-kadang banyak sekali kasus-kasus seperti itu, Iya, dan itu iya. mungkin menjadi pembelajaran bersama. Betul, betul, dan menurut saya, sebetulnya yang terdampak itu nggak cuma pasiennya, Baik, tapi apa ya, orang-orang di sekitarnya juga mhm, terdampak, mhm, begitu. baik. Nah, yang terakhir adalah perubahan emosi. Ini Perubahan yang paling banyak sering terjadi sih. oke, Jadi, si pasien ini mudah sekali marah, mmm, mudah sekali sedih, itu oke, banyak sih kejadian seperti itu. baik. Eh, dari hal-hal tersebut, Mas, dari apa namanya, dampak dari faktor, psikologis tadi, Benar. apa peran kita atau apa peran tim kita, Mas, untuk, Iya, untuk menangani pasien-pasien seperti ini? iya, dalam hal ini kita sebagai terapis ya, Baik, begitu. Jadi, peran kita sebagai terapis adalah, bagaimana caranya, program yang kita berikan kepada pasien itu menjadi efektif dan efisien. oke, Karena semakin cepat, si pasien ini mencapai goal, baik. maka, semakin baik pula, tingkat, psikologisnya. Oh, baik, Begitu. baik. Contoh gini, yang tadinya pasien setelah, kena stroke tidak bisa berjalan. Mhm, Setelah kita, lakukan, intervensi fisioterapi yang terintegrasi ya mhm, dengan, disiplin ilmu yang lain, baik, eee, secara prognosa mungkin, ini akan dicapai dalam waktu 3 bulan. baik, Tapi karena program kita itu efektif, terarah, mhm, terus kemudian, mengerucut baik, secara target, mhm. maka akan lebih lebih cepat Oh, tercapainya. baik, Dan jika, goal itu cepat, tercapai mhm, oleh pasien, maka, aktivitas pasien pun akan lebih banyak.
Oh, baik. Nah, Kemampuannya ini jadi lebih banyak ya, iya, Mas. dan ini membuat pasien itu happy gitu. Baik. Jadi poinnya adalah apabila, kita sebagai terapis harus mampu membuat, program Mhm, yang spesifik dan efisien ya, Mas, ya. Yang betul. bertujuan untuk, mempercepat pemulihan dari pasien tersebut. Iya, Oke, betul. baik baik. Tapi memang nggak bisa dipungkiri, kita nggak bisa kerja sendiri nih dalam hal, rehabilitasi pasca stroke. Iya, Heeh, kita harus, melibatkan multidisiplin yang lain, baik. contohnya dokter, spesialis saraf, Oke. kemudian dokter rehabilitasi medik, Iya psikolog, iya, kemudian psikiatri bila muncul, kondisi, psikologis yang lebih kompleks. baik. Gitu, kemudian, keluarga, Keluarga. bahkan masyarakat harus kita libatkan, Oh, jadi banyak begitu. sekali yang terlibat di situ ya, Mas, ya, Iya, untuk mempercepat penyembuhan pasien tersebut. Baik. benar, karena kita nggak, apa ya, jangan jangan pernah lupakan kalau, manusia itu adalah makhluk bio, Sosial. sosial, dan spiritual, Oke, begitu. Jadi yang harus kita libatkan tuh harus banyak pihak, banyak pihak, Mbak. bener. Ya, menarik sekali ya, Mas, ya. Iya, Ternyata di dalam penanganan stroke itu tidak cuma membutuhkan satu 2 profesi ya, Mas. Ternyata betul. banyak sekali profesi interdisiplin ilmu yang bisa masuk di situ. Tentu Iya. tujuannya adalah ya Kemajuan pasien, kemajuan kebaikan pasien. pasien, Betul betul. begitu. Baik, jadi bisa disimpulkan ya, Mas, ya, bahwa penyusunan program fisioterapis menjadi sangat penting dalam mencapai suatu target atau goal terhadap kesembuhan pasien. Betul, Namun yang tidak kalah penting juga peran keluarga dalam memotivasi, dalam membuat, memberikan dukungan moral itu menjadi sangat penting juga. betul. Oke, mungkin itu aja, podcast kita kali ini ya. Oke, Ya, jadi buat teman-teman, mungkin ada pertanyaan, ya, bisa tulis di kolom komentar, baik baik atau bisa juga hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi. baik. Oke, atau, mungkin teman-teman, ingin, kita membahas apa yang berkaitan dengan, dunia dunia rehab, Baik, itu juga bisa, tulis di kolom komentar. iya, Oke. Oke, mungkin itu aja. baik. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bye. Thank you.